Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengujian validitas menggunakan Smart PLS. Nah, di sini nanti validitas dan juga reliabilitas, di mana validitas nanti kita akan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, sama reliabilitas alpha Cronbach menggunakan Smart PLS. Contoh di sini, saya mempunyai judul penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Ya, ini sebagai variabel interveningnya, motivasi kerjanya. Datanya seperti ini, teman-teman. Ada untuk kepemimpinan itu ada 5 indikator, masing-masing 5 indikator ya. Kemudian motivasi juga 5 indikator, kinerja juga sebanyak 5 indikator. Nah, setelah teman-teman mempunyai data seperti ini, selanjutnya data ini harus diekspor dulu, disimpan dulu dalam file CSV. CSV ini kan masih standarnya Excel ya, Microsoft Excel worksheet. Ya, kita harus ubah ke dalam tipe CSV, comma delimited. Ya, nanti kita coba gimana caranya. Ini kan teman-teman buka dulu filenya. Setelah itu pilih file, save as. Kemudian pilih di mana tempat file ini mau disimpan. Kemudian di sini save as type-nya atau tipenya itu pilih yang ini. CSV, delimited ya. Klik save. Karena data CSV itulah yang bisa dibaca oleh Smart PLS. Nah, setelah itu kita sudah punya dua data ini, teman-teman. Contoh data yang sudah menjadi CSV itu ada simbol A di sini ya. Ini bisa kelihatan ya, simbol A di filenya. Simbol A. Ini yang aslinya tadi masih berbentuk worksheet. Ini yang sudah CSV. Oke. Setelah itu kita masuk ke Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 3. Ya. Saya pilih new project. Kemudian saya tulis di sini misalnya olah data 3. Teman-teman sesuaikan saja namanya nanti. Atau tidak olah data gitu ya. Klik OK. Ini nama filenya. Nah, di sini sudah muncul nama project baru. Nama project baru sudah muncul di sini, namanya olah data. Kemudian double klik untuk mengimport data. Double klik di sini. Pilih yang ini ya, yang file CSV tadi. Sementara file yang satu tadi Excel defaultnya itu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan kan file ini CSV. Klik ini, pilih open. Kemudian klik OK. Kita di sini ada keterangan bahwa jumlah sampel yang dimiliki atau yang akan kita olah itu sebanyak 30, kemudian indikator itu sebanyak 15 ya, masing-masing tiap variabel itu 5 indikator. Nah, selanjutnya kita klik dua kali di sini, double klik di olah data. Nah, di sini muncul indikatornya. Ya, indikator yang ini ya tadi, yang ini muncul di Smart PLS di sini. Kemudian kita bentuk model strukturalnya. Ya, model strukturalnya itu adalah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja melalui motivasi. Modelnya itu seperti ini. Nanti disesuaikan ya sama penelitian teman-teman, modelnya seperti apa, gambarannya seperti apa, model strukturalnya seperti apa. Blok pimpin 1 atau kepemimpinan, ini indikator 1 sampai dengan indikator 5. Blok. Klik di sini, tekan shift. Lalu klik lagi di pimpin 5. Kemudian setelah itu lepas shift, drag ke sini. Oke. Kemudian motivasi 1, motif 1 sampai dengan motif 5 sama blok, tarik lagi ke sini. Kemudian kerja 1 sampai 5 blok, tarik lagi ke sini. Nah, model struktural itu, nah ini sekarang kita atur dulu ya indikator-indikatornya. Di sini, klik di sini, kemudian atur. Misalnya mau tempatkan indikatornya di mana posisinya. Misalnya saya tempatkan di belakangnya ya. Kemudian ini saya letakkan di bawah.
Nah, ini pertama kita ubah dulu namanya, klik kanan, rename, kepemimpinan. Klik OK. Kemudian ini latent variable 2, motivasi. Motivasi kerja, misalnya gitu. Kemudian ini kinerja. Oke. Lalu kita tarik garis korelasinya, garis koneksinya. Klik di sini, di connect. Klik sekali, lepas, lalu drag ke sini, ke motivasi kerja. Nah, kemudian klik lagi dari motivasi kerja, lepas, tarik ke sini, klik lagi di sini, di kinerja. Nah, kemudian klik dari kepemimpinan, lepas, drag ke sini, klik lagi ke kinerja. Nah, ini model struktural yang akan kita olah, teman-teman. Saya punya model penelitiannya seperti ini ya. Jadi, pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi, terhadap kinerja melalui motivasi. Oke. Ini juga ada pengaruh langsungnya ya. Ada pengaruh langsung nanti, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Ini hipotesis pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Seperti itu. Jadi, ini ada variabel interveningnya. Oke. Selanjutnya, setelah sudah seperti ini, kita tinggal pilih calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik di sini ya, di olah data ini. Ini kan PLS, ini view text-nya, ini model strukturalnya. Ini angka-angkanya sudah keluar, teman-teman. Ya, di gambarnya. Kita pilih di sini dulu, PLS algorithm, kita mau lihat teksnya ya. Untuk melihat validitas dan reliabilitasnya, pertama kita mau cek validitas konvergennya. Syaratnya itu jika lebih dari 0,7 maka indikator itu mewakili konstruk. Artinya dapat menjelaskan konstruknya gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi validitas konvergen itu bertujuan untuk melihat apakah indikator itu merupakan konstruk yang seharusnya berkorelasi tinggi atau tidak gitu ya. Jadi diharapkan korelasinya itu tinggi gitu, dapat menjelaskan konstruknya. Caranya kita lihat di outer loadings atau loading faktornya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Untuk untuk item yang dikatakan atau indikator yang dikatakan valid itu jika nilai loading faktornya itu atau outer loadingnya itu lebih dari 0,7. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu indikator yang tidak valid karena kurang dari 0,7. Tandanya adalah dia berwarna merah. Kalau yang lebih dari 0,7 atau 0,7 itu hijau warnanya, tapi kalau di bawah itu berwarna merah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa motif 3, indikator motif 3 itu tidak valid. Coba kita cek di gambarnya, modelnya. Motif 3. Nah, ini ya, 684 sama ya. 684. Sementara yang lain itu valid karena sudah melebihi nilai 0,7. Loading factor minimal 0,7 yang disyaratkan. Sebenarnya batas tolerirnya itu bisa 0,5, tinggal cari referensinya saja gitu ya. Tetapi di sini otomatis kalau mengikuti dari Smart PLS, dia memiliki syarat itu minimal 0,7. Kalau di bawah itu otomatis warna merah, teman-teman. Nah, ini validitas konvergen. Jadi, dari sekian indikator, itu hanya satu yang tidak valid atau tidak berhasil menjelaskan konstruknya, gitu ya. Oke, atau tidak berkorelasi dengan konstruknya. Ya, motivasi 3 terhadap motivasi kerja. Oke, setelah itu kita lihat validitas diskriminannya. Nah, validitas diskriminan ini bertujuan untuk menentukan apakah indikator reflektif itu benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator itu harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya, bukan terhadap konstruk lain. Misalnya, kita lihat di sini ya, diskriminan validity. Kita masuk di cross-loading.
Nah, misalnya begini. Untuk kepemimpinan, ini kan pimpin 1 sampai 5. Dia mempunyai korelasi yang tinggi, ya. Indikator-indikator ini terhadap konstruknya, terhadap kepemimpinan, dia mempunyai korelasi yang tinggi dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Artinya indikator kepemimpinan ini hanya mempunyai korelasi tinggi terhadap konstruknya, tidak tinggi terhadap konstruk-konstruk lainnya selain konstruk kepemimpinan gitu ya. Kita lihat di sini. Ini kan pimpin 1 sampai 5 memiliki korelasi yang tinggi ya terhadap konstruknya. Semua lebih besar daripada variabel-variabel lainnya. Kemudian motivasi juga kita lihat, motivasi di sini. Nah, ini besar semua ya angka-angkanya, motivasi sampai 5. Dibanding dengan untuk kinerja dan kepemimpinan, ini kecil-kecil semua ya. Artinya apa? Korelasi antara motivasi dengan indikator motivasi dengan konstruknya itu sudah tinggi dan hanya berkorelasi ya, pengukur yang baik bagi konstruknya saja, bukan untuk konstruk yang lain. Gitu. Kemudian kinerja juga sama. Ini di sini, kita lihat di sini ya. Di sini, kemudian di sini, ini lebih besar nilai-nilainya daripada konstruk-konstruk yang lain, hubungan atau korelasi terhadap konstruk yang lain. Misalnya, kinerja 1, 2, 3 terhadap kepemimpinan itu kan kecil-kecil, ini kan nilai-nilainya. Kemudian kinerja terhadap kinerja, indikatornya terhadap konstruknya itu besar ya, lebih besar daripada motivasi. Gitu. Jadi, ini merupakan indikator yang baik atau pengukur yang baik bagi konstruknya saja. Artinya, ini sudah memenuhi secara validitas diskriminan. Nah, selanjutnya kita pilih untuk melihat nilai reliabilitasnya dari setiap variabel ini. Kemudian kita pilih konstruk reliability and validity. Kita lihat di Cronbach alpha-nya, teman-teman. Dikatakan reliable jika nilai alfa Cronbach itu melebihi atau sama dengan 0,7. Sementara untuk average ini, ya itu minimal 0,5. Tapi biasanya untuk menggunakan ini, ya menggunakan indikator Cronbach alpha dan composite reliability. Tapi lebih seringnya itu menggunakan ini, Cronbach alpha. Jadi ketika nilai Cronbach alpha sudah di atas 0,7, maka variabel itu atau konstruk itu dinyatakan reliable. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ini nilai yang tertera di sini sudah melebihi dari 0,7, maka dikatakan atau disimpulkan bahwa kepemimpinan, kinerja, dan motivasi itu memiliki reliabilitas yang tinggi. Gitu. Ya, jadi kalau mau lihat validitas konvergennya di outer loading faktornya itu harus lebih dari 0,7, lebih atau sama dengan 0,7 baru dikatakan valid. Kemudian untuk melihat validitas diskriminan di diskriminan validity, kita lihat di cross loading. Nah, ini kan, ini harus lihat untuk mengukur apakah indikator-indikator itu hanya berkorelasi tinggi saja ke konstruknya atau ke juga konstruk-konstruk lainnya. Yang menjadi harapannya bahwa indikator itu hanya berkorelasi tinggi atau menjadi pengukur yang baik bagi konstruknya saja, bukan untuk konstruk yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kalau mau lihat reliabilitasnya, masuk di konstruk reliability and validity. Kita lihat di Cronbach alpha. Oke, teman-teman, saya kira itu, dan ini untuk olah datanya. Ya, kalau mau disimpan, ini gambarnya. Kalau mau disimpan, klik kanan, export as image to file, pilih yang ini. Simpan di sini, misalnya uji validitas dan reliabilitas. Save. Kita lihat nanti muncul gambarnya. Bentar, ini masih loading. Nah, ini sudah muncul gambar ini. Nanti teman-teman bisa masukkan di bagian hasil dan pembahasan, ya, untuk menjelaskan hasil temuan dari pengujian validitas. Untuk menyimpan file Excel-nya itu biasanya nanti di sini, teman-teman, Excel format ini. Excel format, klik ini sebentar. Di ini export to Excel. Export to Excel, start export.
kita simpan di sini. Misalnya, sorry, ini kita beri nama beda. Ini hasilnya ya. Ini dia ekspor hasil secara keseluruhan dari uji validitas dan reliabilitas. Jadi hasil pengolahan ini. Jadi PET koefisiennya, indirect efeknya, total efeknya itu semua diekspor ke dalam file Excel. Ya, sebentar ini. Nah, ini sudah kebuka. Sebentar. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasil daripada Smart PLS yang pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi misalnya di sini kan kita mau lihat tadi outer loadingnya, tinggal klik aja show. Nah, di sini sudah muncul ya semuanya. Kemudian kembali ke navigasi. Misalnya mau lihat yang construct reliability, klik di show. Ya, nah ini kan construct reliability, kita bisa lihat di sini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jikalau belum paham, silakan berkomentar. Sekian dan terima kasih.